Pilot-pilot Indonesia ini kalau ditanya apakah Anda puas dengan kinerja Airnav Indonesia? Jawabannya adalah teman-teman saya di SIA terus di Middle East. Yeah. Jadi kalau mereka mau line check captain itu ke Jakarta. Nah yang lucunya itu dibanggain gitu loh. Sorry ngomong, terus saya bilang itu bukan dibanggain, itu maksudnya lu dihina secara halus gitu. Artinya lu tuh adalah tempat yang paling susah, paling brutal, tidak punya standar. Dari tempat ini belum ada yang benar-benar komplain yang menyatakan bahwa everyday saya harus struggle untuk masuk ke Jakarta. Saya nggak pernah dengar. Kalau itu melibatkan airline, ini memang aneh sih Pak. Kalau melibatkan airline FGD dalam pembuatan, kok ya hampir semua airline, mau Garuda, mau Lion Air, mau Batik, Air Asia, ya komplain gitu loh. Kalau ATC mau tegas, ya nggak apa-apa, tegas aja demi kemajuan. Karena buat saya kemajuan itu memang tidak ada yang menyenangkan, prosesnya memang tidak menyenangkan. Welcome to another episode of The Centerline. Di episode kali ini kita akan membahas sesuatu yang orang-orang itu merasa penerbangan yang sukses itu karena pilotnya. Tapi mereka nggak tahu di balik itu ada jerih payah seorang air traffic controller yang membantu safety sebuah pesawat bisa landing dengan baik. Nah, di episode kali ini kita kedatangan ada siapa aja nih Cap di sini? Luar biasa. Ini ada kita sapa dulu saudara saya ini, Yes. Captain Pras. Wih, serius sekali. Dan kita ada brothers dari Airnav Indonesia. Langsung saja perkenalkan dirinya. Ya, saya Antonio Felix Sembiring. Saya dari Airnav Indonesia, cabang Airnav Tanjung Pinang. Tanjung Pinang. Oke. Oke, saya Tria Swanto, tapi saya biasa dipanggil Robert. Robert. Pak Robert. Ya, saya Deputy General Manager of Operation di Cengkareng. Cengkareng. Oke. Jadi satu pilot, dua ATC. Saya mewakili netizen saja. Dan Anda hostnya ya. Jadi ini bakal lumayan panas nih. Selama ini kita langsung saja nih Centerline Podcast selalu bicara tentang truth, wisdom, fly, no baper-baper. Yep. Jadi apa yang kita bahas di sini tidak ada tendensi untuk mendiskreditkan siapapun, tetapi untuk mencari dan menguak kebenaran. Goalnya adalah menjalin hubungan yang harmonis antara pilot dan ATC. So nggak usah sungkan-sungkan, langsung saya gue buka. Selama ini Pak, selama ini gitu. Yang namanya pilot-pilot Indonesia ini kalau ditanya apakah Anda puas dengan kinerja Airnav Indonesia? Jawabannya adalah ya oke sih gitu. Jadi kalau opennya ya oke sih itu pasti ada katanya tapi gitu ya, tapinya ya begitu deh gitu. Nah begitu dehnya ini yang akan kita bongkar. Jadi sebenarnya apa sih? Kenapa mereka itu banyak selalu mengeluh gitu? Kenapa begini? Kenapa begitu? Waduh saya ini hampir ketabrakan di udara. Wah saya ini kalau di Airnav ini gimana ya speednya saya dikontrol begini dan begitu. Banyak sekali kesalahpahaman. Makanya saya pikir lebih baik kita undang di sini untuk bisa saling berdiskusi, tahu dengan yang lain dan akhirnya kita bisa menemukan satu solusi. So mungkin langsung aja ke Captain Pras. Siap. Beliau ini Captain 737. Boleh diceritakan sedikit pengalaman Anda sekarang kerja di mana dan kemudian aktivitas di langit mana saja? Oke. Kalau mulai dari dunia aviasi itu di professional aviation aku start di 2014, join di Batik Air selama 10 tahun sampai akhirnya di-upgradingin. Itu kurang lebih sudah 6 tahun menjadi kapten di Batik Air sendiri. Terus saya join sama Air India Express, itu based di Delhi. Kurang lebih 1 tahun saya di sana dan sekarang saya pulang ke Indonesia untuk kerja di perusahaan ACMI atau Waitlist, yaitu BBN Airlines Indonesia, yang dimana pengalamannya cukup banyak karena saya otomatis bisa terbang di Bangladesh sementara ini, terus saya punya pengalaman terbang di Vietnam dan tetap terbang di Indonesia. Jadi saya bisa Luar terbang biasa. di mana-mana. Dan Anda sebagai pilot yang sudah keliling-keliling ini, bagaimana menurut Anda Airnav ini? Sama seperti jawaban kita kemarin tadi. It's okay, tapi kita ngomong oke itu apa sih oke gitu, oke. Jadi basically yang membedakan selama ini saya terbang di luar sama di Indonesia, ketika saya terbang di Indonesia saya harus sedikit mikir sebenarnya. Sedikit mikir. Sedikit Oke. mikir, betul. Karena lebih simple, ini menurut saya pribadi, pengalaman saya terbang di luar negeri itu either kita follow standard arrival by chart, atau ATC-nya benar-benar tegas. Dia ngontrol saya mulai dari altitude sama speednya, itu benar-benar saya dikontrol nyampe ke runway itu dengan sangat nyaman.
Oke. Di Indonesia sebenarnya mungkin tujuannya ke arah sana juga. Kita sudah punya Star yang menurut saya cukup baik, tapi kalau saya ikutin autopilot, kok saya harus doing something sama pesawat saya ya gitu. Contohnya ada restriction speed dengan altitude yang kalau saya hitung dengan normal configuration itu kok kayaknya nggak masuk ya gitu. Dan kalau misalkan di instruct by ATC, misalkan saya disuruh expedite descent, ini common saya rasa terjadi di Indonesia. Expedite descent or expedite passing level sekian, reduce your speed. Jadi antara reduce your speed sama expedite descent menurut saya nggak kawin. Ini saya harus ngapain? Saya harus reduce dulu atau saya expedite dulu? Itu common terjadi saya rasa di Indonesia. Gue sedikit memberikan gambaran juga, tapi kok bisa? What happened? Ini salah desain atau apa yang terjadi nih? Kita bicara generalnya kan ke Cengkareng karena salah satu yang paling sibuk ya di Indonesia. Bali sibuk juga dong? Bali sibuk tapi bentuk starnya tidak menyulitkan saya pribadi ya. Ini buat saya pribadi Jadi ya. buat Captain Pras tuh yang problem starnya? Star terutama buat di runway 06, 7 left and right itu kerasa sih. Kalau dengan normal configuration agak kejar-kejaran. Tapi kalau buat yang runway dari 25 dan 24 menurut saya karena banyak factoring di direct nggak terlalu menyulitkan menurut saya. Tapi kalau yang masuk dari arah timur, kita datang dari timur, masuk mau ke runway 06 or 07 itu banyak constraint di situ yang sebenarnya kalau saya cara ngitungnya sih gampang ya, Cap. Kalau di Boeing 737 itu kan kita punya FMC ada hard constraint tuh, Cap. Iya. Kalau hard constraint-nya itu kita hapus jadi default, jadi pesawatnya biar Iya, pesawatnya biar yang mikir, ngitung sendiri, ya. biar ngitung sendiri itu nggak ada yang dapat gitu. Komputer aja ngitung nggak dapat, saya ngitungnya harus gimana ya? Saya gitu. lihat tuh selisih 10-15% dari angka altitude. Yes, dan itu lumayan. Nah, kenapa itu? Silakan. Sebenarnya kita membuat Star atau SID itu full untuk pilot biar nyaman Setuju. dan airline involved. Airline involved. Oke. Dan ini kita punya desainer. Iya, iya. Desainer kita buat, kemudian kita mengundang teman-teman dari airlines, Iya. dicoba. Dan itulah di-approve oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Udara. Which is, menurut kami, tools ini bisa dipakai. Yang kita butuhkan yang kayak gini. Iya, ya. Kalau dari 1000 pesawat yang komplain 900, it's problem, right? Tapi kalau yang komplain, mungkin saya dengarnya ya dari sini, dari tempat ini. Belum ada yang benar-benar komplain yang menyatakan bahwa every day saya harus struggle untuk masuk ke Jakarta. Saya nggak pernah dengar. Padahal kita siapkan, kita punya debriefing form, silakan isi pada saat landing. Kemudian kita punya VSR juga, silakan kalau mau upload di VSR kita. Iya. Kita akan nunggu itu. Artinya kalau ini yang kita provide, ini yang kita sediakan buat teman-teman pilot dan komplainnya hanya di luar, maksudnya di luar forum yang resmi, Yes. di luar forum yang tadi itu yang saya bilang itu bisa langsung direct ke kita dan kita bisa langsung evaluasi dan itu major, semua airline mereportkan itu, it's big problem. Kita harus ganti, kita harus ini. Dan Tapi itu ini kita belum faktanya tahu. enggak. Nah. Ntar dulu. Enggak berani lapor kali. Kalau lapor masalah ntar belakangan. Enggak juga. Enggak juga? Kalau semua lapor kan jelas. Oh berarti yang salah ini. Jadi nggak apa-apa ya. Ini setelah okay. nonton podcast ini semua pada lapor oke Pak ya? Please. Ya kita nanti ngomong bareng. Nanti kita akan tetap lagi dengan cara yang sama. Kita undang bareng. Jangan sampai airline A dan airline B beda nih. Iya. FGD lah. Soalnya saya juga dapat informasi dari teman-teman saya di ATC. Dia bilang kalau pesawat ini following Star, pesawat kedua following Star, mohon maaf beda warna. Yang di depan bisa reducing speed. Nggak ikut Karena menurut saya constraint. si starnya sendiri itu tidak tegas, Pak. Contohnya speed 220 below. Mau saya pakai 150 itu juga 220 below, 180 220 below. Jadi speed mana yang mau dipakai? Makanya kita pilot atau operator punya adjustment masing-masing buat itu kan pada akhirnya. Yang dimana itu ngerepotin teman-teman ATC sendiri pada akhirnya menurut saya. Iya, tapi kalau dia sama warnanya, speednya bisa sama. Kalau Anda semua berdua dari dua pihak nggak berani ngomong ya gue yang ngomong. Langsung aja terang-terangan. Sorry ini kita kasih disclaimer. Tujuannya adalah menjadi lebih baik. Tapi sebelum saya nanti lebih vulgar buka-bukaan, saya mau tanya dulu ini ada yang aneh. Kalau itu melibatkan airline, Yep. ini memang aneh sih Pak. Kalau melibatkan airline FGD dalam pembuatan, kok ya
hampir semua airline, mau Garuda, mau Lion Air, mau Batik, Air Asia, ya komplain gitu loh. Kalau memang sudah dilibatkan dari awal, apakah airline ini saya awam ya, anggapnya saya awam nih. Apakah airline ini tuh hanya oknum-oknum tertentu yang diundang dan tidak dalam internal mereka juga tidak didiskusikan untuk disepakati oleh semua pilot? Misalnya yang diundang jajaran manajemen yang dikirim chief pilot atau manager safety dan seterusnya atau direktur operasi, dan itu juga nggak nyampe ke bawah gitu loh. Sehingga make sense dong kalau sekarang ya memang seakan-akan mengundang airline, tetapi informasi itu tidak pernah didapatkan persetujuan atau feedback daripada pilot-pilot biasa, sehingga yang komplain ini semua orang akhirnya. Jadi kalau dikatakan angle-nya adalah ini pembuatannya melibatkan airline, tapi faktanya di lapangan dari data yang saya kumpulkan itu juga dari semua airline yang terdaftar di Indonesia operator 121 dengan menggunakan 737 dan 320 semua teriak. Nah ini apa sebenarnya yang terjadi gitu? Dari Airnav mungkin? Ya kembali lagi, saya ngundang nggak mungkin nama orang dong. Ya selalu bilang airline-nya. Airline-nya, dia ngirim siapa urusan dia kan? Iya. Betul. Dan ini yang terjadi. Gitu. Iya. Kalaupun, oke lah kita mulai dari malam ini dalam Iya. tanda kutip. Silakan, dropkan komplainnya. Kemudian nanti di direktorat kita juga ada yang desainer yang akan ngurus itu. Dan itu dia akan ngecek lagi di situ. Dan balik lagi, setahu saya tadi itu pasti dilibatkan lagi airline-nya. Setelah itu didesain, kemudian dicobakan, kemudian biasanya juga kita minta tolong dalam tanda kutip ke teman-teman airline untuk nyoba barang itu. Sampai dalam tanda kutip lagi approve untuk ada pemerintah di situ juga karena yang approve itu. Tapi saya nggak bilang kalau Star itu tidak bisa kami pakai ya Pak. Betul, kami betul, bisa betul. ngikutin hanya tidak dengan normal configuration yang Itu, saya bilang. Maksudnya dengan harus menggunakan flap atau menarik speed brake kan buat saya itu nggak normal buat standar. Maksudnya standar arrival harusnya bisa di-comply dengan standar configuration dong. Tapi kenapa di Star ini kok gue harus narik speed brake segala macam. Belum lagi ditambah dengan speed yang terus-terus dikurangin. Pasti masuk Jakarta itu saya ngurangin speed. Nah sekarang saya juga menarik nih. Itu 737 ya case-nya ya? 737. Oke, memang sih 900 IR selama saya terbangin itu, ini juga pertanyaan saya. Saya terbang misalnya ke Incheon, saya terbang ke Anchorage gitu. Walaupun itu kota negaranya beda-beda, tetap yang namanya spirit brake itu tetap mau tidak mau tarik. Ya. Ya kan, terlepas dari apapun. Nah ini sebenarnya kalau kita bicara non standard, oke lah speed brake kita bicara. Kita kesel juga misalnya speed brake itu kita mesti tarik. Apakah itu karena 737-900 IR-nya tidak kompatibel dengan culture desain di Southeast Asia atau desain di beberapa airport yang crowded? Apakah ini juga terjadi di 320? Kebetulan saya belum pernah bawa 320 ke area sini. 320 ataupun 777 atau 350. Oke. Kalau berbicara IR dan NG kebetulan saya terbang both. Jadi kebetulan sama aja flight tekniknya memang buat IR lebih PR untuk ngurangin Kecepatan, speednya ya. ya betul. Tapi kalau buat NG lebih mudah. Tapi bukan berarti tanpa speed brake. Kalau kita ngomongin NG sih pasti narik speed brake. Saya rasa di situ. Sama saya juga sedikit penasaran. Saya nggak tahu betul apa enggak. Tapi saya cukup kencang dengar gosip bahwa Cengkareng itu adalah salah satu airport yang dijadikan destinasi untuk cek. Artinya kalau memang orang luar atau airline luar menganggap Jakarta itu adalah hal yang spesial, ya berarti pilot-pilot Indonesia luar biasa dong tiap hari terbang seperti ini tanpa dicek. Gue denger sih Pak itu Pak. Teman-teman saya di SIA, Yes. terus di Middle East. Ya. Jadi kalau mereka mau line check captain itu ke Jakarta. Nah yang lucunya tuh dibanggain gitu loh. Sorry ngomong, terus saya bilang itu bukan dibanggain, itu maksudnya lu dihina secara halus gitu. Artinya lu tuh adalah tempat yang paling susah, paling brutal, tidak punya standar. Tapi tidak menutup fakta. Ketika gue terbang ke Kuala Lumpur pertama kali pakai 900 IR, potong-potongannya kan kita tahu mereka ganas juga. Bisa Luar biasa Kuala 90 miles gitu ya. Luar biasa. Nah sebenarnya apa yang terjadi di dunia peretisian ini? Kenapa harus ada yang seperti Malaysia yang sekali motong 90 mile, tapi masyarakatnya juga, saya tanya, lu ada beberapa pilot Indo yang terbang di Kuala Lumpur kan? Saya tanya, lu komplain sama Airnav nih, tapi lu pernah komplain gak ke camp gitu? Bahwa kenapa kelakuan mereka suka motong-motong kayak gitu? Dan terus terang pertama kali saya terbang ke Kuala Lumpur saya agak shock. Sekali motong ganti runway pula, abis itu startnya dihapus terus langsung direct left downwind, buset 90 mile ya.
Hampir saya turunin landing gear itu 900 IR kan. Nah tapi kok mereka nggak komplain ke pemerintahnya? Apakah mereka bisa adapt? Dan menurut saya itu lebih brutal daripada Jakarta kan? Apa sebenarnya yang terjadi sih di dunia per-ATC nih Pak? Sebenarnya ATC itu dia sama dengan pilot gitu. Kita punya sesuatu yang harus diikuti. Dan itu aturan tadi itu terkait dengan STAR itu sangat-sangat membantu buat ATC. Sejauh mungkin orang bisa dikasih tahu sebelum dia start desain kita sudah kasih tahu di ACC ternyata di Jakarta itu sudah expect using STAR this runway-nya si ini. Itu buat kita sudah nyaman sekali dan itu udah mulai sequence kita dari jauh itu kita mulai sequence. Kadang-kadang kalau masuk di golden hours-nya itu kan lumayan crowded di Jakarta itu sampai 84 per jam itu lumayan harus dari jauh-jauh kita. Nah ini kalau ada satu aja pesawat yang dalam tanda kutip dia tidak apapun alasannya dia gak bisa di dalam urutan tadi itu. Nah, ini sangat buat kita sangat mengganggu buat teman-teman itu. Makanya kita sebenarnya lebih senang dengan semua yang pasti. Following STAR dan segala macam. Tapi itu tadi yang kita ada salah satu yang kita bisa lihat adalah beberapa pilot tadi tidak comply dengan speed restraint-nya tadi itu. Dan itu random. Iya betul. Bisa A, bisa B, bisa C, bisa D, besok beda. Nggak semua yang warna ini, nggak semua yang warna itu. Mungkin bukan nggak comply, justru karena comply-nya itu yang beda-beda. Karena speed restriction-nya adalah 220 below. Nah itu. Kecuali above. Siap. Kalau above kita masing-masing kan. Kalau dibikinnya 220 ya saya bilang tadi 150 legal, 180 legal. Kita mau yang mana speednya? Seperti itu kurang lebih. Jadi sarannya Captain Pras dibikin hard constraint aja langsung speednya. Kalau mau hard constraint atau memang by factoring dari instruction ATC aja kita ikutin lebih menarik. Iya, kita kalau factoring itu hanya kalau untuk memperpendek distance. Yeah. Artinya kalau kita following STAR kita bisa dapat 11 pesawat umpamanya. Kemudian ada pesawatnya cuma 6. Kenapa full STAR? Okay. Kadang-kadang kita niatnya begitu. Supaya cepet aja. Supaya cepat dan mereka nyaman. Ternyata beberapa teman kurang juga ada yang melakukan itu tanpa perhitungan. Artinya ini masih too high gitu. Betul. Terus direction ke satu poin loh. Di sana constraint levelnya segitu, saya sekarang masih tinggi dan saya didirectkan ke sana. Itu mungkin. Tapi niatnya cuma expedite sebenarnya. Mensreanya baik bro bener ya. Iya. Kan? Ya tapi itu mungkin salah satu fungsinya Captain Gema. Terima kasih sama Captain Gema mungkin. Teman-teman ATC bisa ngerasain gimana jet operation sebenarnya, betul Captain? Iya, karena memang kerja sama itu kita ucapkan terima kasih ke Captain Afirianto ya sebagai direktur utama Airnav ini untuk membuat kerjasama ke kita. Jadi saya mengisi gap antara bagaimana sih teman-teman itu memahami jet operation bahwa design and decelerate itu tidak bisa dilakukan at the same time gitu kan. Ya, betul. Nah, tapi yang menarik kenapa kok ya artinya gini, saya belum pernah dengar komplain dari negara-negara lain khususnya. Kita punya speed control kayak 180 sampai 10 miles, 154 miles itu. Nah, tapi kalau dari yang disampaikan tadi seakan-akan nih ada pesawat dengan warna-warna airline, warna-warna tertentu ini yang selalu bandel, kesannya kan begitu. Nah tapi kalau kita connectkan the dots, bundle speed below dari tertentu itu karena ketidaktegasan jadinya ya Betul, setuju. mungkin mereka tidak bandel. Betul, setuju. Iya kan? Artinya kalau misalnya saya aktifkan VNAV atau misalnya di Airbus pakai design gitu ya misalnya, ya FMC-nya kan ngitung 220 and below. Ya paling dia bisa berapa? Ada yang 200, ada yang 210, tapi mostly kan ya nggak jauh-jauh gitu ya. Nah, kalau seandainya mereka ngikutin itu semua, katakan Airnav tuh kasih separation dari en route karena dokumennya ICAO kan dikasih tahu di situ bahwa ya kalau mau spacing sebenarnya sejauh mungkin waktu en route itu orang sudah reduce speed, bukan waktu desain orang dipaksa reduce speed dan dive kan gitu. Nah, itu mungkin nggak Anda lakukan gitu. Jadi misalnya dari Singapura ke Jakarta 200 mile sebelumnya kalau memang ketumpuk hari raya gitu misalnya rame, ya dari 200 mile sebelumnya orang udah di staggered di situ 0,79, 78, 77, 76. Mungkin nggak itu dilakukan? Sangat mungkin itu dilakukan karena prosedur itu memang ada di kita juga. Cuman balik lagi pada saat pesawat kalau dari Singapura dia masih climb. Kemudian pembatasan time itu sebenarnya kita sudah lakukan juga per sektor. Jadi ada manajer operasi yang ngatur pada saat pesawat itu masuk ke Jakarta, ada batasannya berapa banyak bisa masuk. Okay. Hitungan maksimumnya adalah 84 kalau nggak salah 84 flight per hour untuk 3 runway itu. Jadi mereka akan melihat dari situ. Kemudian ditambah lagi kalau dia en route
dari jauh itu kita hitung itunya kan banyak sekali destination yang dari domestik. Itu PR juga untuk menghitung mana yang duluan. Ditambah lagi di tengah jalan juga itu tadi yang tidak konsistennya speednya tadi itu. Nah itu akan tetap menjadi PR dan artinya kita akan factoring. Begitu sudah masuk ke somewhere, sial paling sial ya holding. Setelah holding itu baru kita turunkan satu persatu ke bawah untuk ngikutin star itu. Jadi di pull di holding point gitu ya. Di east dengan di north. Saya ingat tuh zaman before COVID itu saya terbang Cengkareng itu prime time itu udah pasti holding, Mbak. Ya. Zaman dulu ya Salah, Nokta zaman dulu namanya. Tapi after COVID ini saya nggak tahu ya efeknya. Tapi after COVID atau baru-baru ini saya terbang Jakarta itu sudah jarang holding sebenarnya. Artinya saya nggak tahu itu sebuah kemajuan atau kemunduran dari sisi traffic ya, maksud saya. Jumlah traffic. Jumlah trafficnya Ya. maksudnya nge-reducing, akhirnya itu kita tidak holding atau memang airnavnya sendiri sudah Ya, develop. kita develop memang. Kita selalu develop ke ini dan sekarang kita ada satu unit namanya IMNC, Indonesia Network Management System Control itu. Oke. Jadi kita kalau umpama nih di Jakarta tahu-tahu weathernya jelek. Kemudian sudah ada yang start holding. Itu kita sudah mulai kontak ke seluruh cabang. Oke. Yang mana yang harus di di hold. Artinya bisa hold no departure, bisa juga dikasih every 10 minutes. Surabaya every 10 minutes. Kamu bisa dapat kontrol juga ya. Tanjung Pinang every 10 minutes. Mana every 10 minutes dan itu diharapkan tidak terjadi holding. Oke. Flow-nya akan dibuat seperti itu. Nah, ini sedang dan akan terus kita upgrade dengan kita punya mesin juga. Sekarang kita sudah punya tempatnya di Airnav Headquarters. Kalau nanti bilang Kapten Avi kalau mau Main ke sana, silakan. Kita welcome untuk itu. Siap. Dan kita masih membuka diri juga untuk perkembangan yang lebih ini lagi lebih advance lagi gitu. Iya. Namanya ATFM itu nanti akan benar-benar bisa di AOBT-nya itu lu take off jam berapa? Kalau lu take off lebih atau kurang dari itu pasti kena holding atau apapun. Dan kita beberapa ini juga maksud di Asia Pasifik ini, di IQ itu kita ada beberapa pesawat yang dikasih AOBT. Yang mau ke Thailand, yang mau ke Singapura, yang mau ke Cina segala macam. Itu sudah dikasih. Iya. Dan compliance airline kita agak kurang bagus Terhadap Indo atau terhadap sana? Delay dan lain-lain itu. Ya, jadi dia dikasih AOBT sekian, yang comply berapa sih? Nah itu adalah raport kita juga untuk dilaporkan ke sana. Nah itu yang nanti kita kita akan selalu encourage. Jadi itu. kalau tadi dikatakan bahwa ada kata kurang tegas gitu ya. Saya mau tahu karena budaya kita di luar negeri misalnya Australia dan Amerika. Pilot deviation issuance itu gede sekali. Nah Indonesia ini setahun kira-kira saya pengen tahu berapa sih Anda nerbitin letter. Tapi letternya itu pilot deviation bukan ke RN ya. Karena kalau misalnya nih kita bicara FA. Walaupun dia American Airlines atau JetBlue atau Spirit atau even United misalnya. Pilotnya runway incursion atau mungkin dia melakukan satu hal yang nggak sepantasnya gitu. Kan dikasih phone number untuk diskusi. Habis itu kalau perlu possible pilot deviations itu di-issue dan itu langsung ke airman certificate-nya bukan ke airline ya gitu. Karena kalau di Indonesia langsung enforce-nya tuh kan possible ya, belum tentu kan ada investigasi dan lain-lain. Tapi itu langsung di call di radio, possible pilot deviations, ready to copy number. Nanti setelah turun dia telepon. Nah itu nanti inspektor aviation safety inspektornya langsung akan turun ngobrol sama si pilotnya langsung personal gitu misalnya. Nah di Indonesia kalau saya boleh tahu setahun tuh berapa kali meng-issue pilot deviation ini? Atau nggak pernah ada? Atau nggak pernah dimaafkan Nggak pernah saja. ada kan? Ya. Jadi kalau pilot deviation nggak per kejadian gitu. Yep. Jadi kita di Indonesia itu ada kayak rapat setiap 3 bulan itu semua yang terjadi termasuk breakdown of separation, TKSRA lah ya. TKSRA, kemudian everything lah itu di lead oleh pemerintah di GCA. Nah itu yang kita ininya di situ. Kita rapat bareng, kita ngobrol bareng, bukaan bareng. Bukan nyari yang salah, cuma nyari root cause-nya. Root cause-nya itu yang mana? Ini begitu itu disampaikan semua, harus ada tindak lanjut. Airline harus ngapain, Airnav harus ngapain, dan ini hari ke hari growing better. Yeah. Nah, di situ posisinya adalah kita untuk tahu posisi penerbangan Indonesia how safe itu di situ.
raport kita gitu. Jadi artinya tidak pernah ada enforcement individual pilotnya ya? Nah, never. Apapun kalaupun kita komplain ke pilot bukan ke orangnya, tapi ke airline-nya. Ini kalau saya dari sisi airline pilot ya, sebenarnya bukan ketidaktegasan, tapi dengan culture dari ATC atau Indonesia tuh kalau misalkan ada violation gitu, dengan tidak melakukan hal yang seperti dilakukan Amerika atau Australia, kami berterima kasih karena kan sebenarnya beban ya, Cap. Saya terbang berkali-kali ke Australia juga. Kena. Cuman teman-teman yang kena itu orangnya belum landing, emailnya udah sampai Udah duluan sampai. ke kantor. Jadi pas orangnya landing tuh dia udah tahu dia melakukan kesalahan gitu. Sebenarnya kan tidak perlu dibuat seseram itu. Tapi kalau hal yang dimention sama Pak Robert tadi yang per 3 bulan, saya memang pernah datang karena saya juga dari safety kan punya pengalaman di situ dan memang saya pernah beberapa kali datang ke acara Triwulan itu. Jadi kita membahas root cause-nya. Jadi alangkah lebih baiknya memang ini kalau pendapat saya pribadi ya Captain Gema. Jadi kalau misalkan pilot deviation biar diselesaikan oleh company aja. Ini masukan dari saya pribadi. Tapi kalau ATC mau tegas, ya nggak apa-apa, tegas aja. Demi kemajuan. Karena buat saya kemajuan itu memang tidak ada yang menyenangkan. Prosesnya memang tidak menyenangkan. Untuk buat mendapatkan sebuah kemajuan saya rasa memang kita harus merasakan kesakitan dulu. Jadi lu kayak bukan dipanis ya, tapi sebenarnya mungkin lu lebih digembleng. Let's say ATC ini lebih galak sama pilotnya. Kasih aja speednya berapa gitu. Karena sebelum saya datang ke sini Captain Gema, saya broadcast ke beberapa teman-teman pilot. Ada nggak titipan nih? Kebetulan gue mau ya ini ngobrol menarik sama nih. sama teman-teman ATC gitu. Jadi ini bukan datang dari saya pribadi, saya cuma menyampaikan, saya hanya juru bicara. Jadi kebetulan teman-teman yang komplain malah bukan emosi ya. Kalau saya ngelihat chatnya itu seakan-akan dia emosi. Perkara speed, lagi-lagi speed. Teman saya itu berangkat dari airline yang bayarannya adalah paketan. Rute sana, rute Jakarta sekian. Indeks lah. Ya. Oke. Di depan tuh ada interdernya yang paketan dia per menit, per jam gitu. Ya. Ini kenapa gue disuruh di speed terus? Gue mau ngejar delay. Ya kita nggak bisa ngejar delay sebenarnya. Tapi ya hal-hal seperti itu kan masuk ke psikologi pilot juga ya. Saya rasa ngaruh sama safety juga jatuhnya. Karena kita yang di belakang ini kalau direm emang mungkin secara psikologi nggak baik ya gitu. Maksudnya ini apain sih depan ngerem terus, akhirnya kita ikut ngurangin speed. Sama kayak di tol gitu. Kalau misalkan depan jalanan kosong tiba-tiba ada mobil pelan, itu kan sebenarnya macet ke belakangnya. Iya, benar. Kurang lebih seperti itu Tahu gitu. gue nih. Berarti sebenarnya nih kalau saya simpulkan, ada nggak sih kalau di tol Amerika nih ya, di freeway itu kan ada batas maksimum kecepatan. Tapi di Amerika tuh di freeway-nya kalau lu terlalu pelan juga ditilang. Nah ini Airnav nih ada nggak sih gitu? Lu udah tahu nih jam macet gitu kan? Ya gue tau lah. Ibaratnya lu pakai argometer, makin lama kau terbang makin kaya ibaratnya. Tapi ya jangan gitu-gitu juga gitu. Antrian belakang ini banyak sekali. Nah apa yang dilakukan? Sebenarnya itu kan poinnya kan? Iya. Nah. Kata teman saya bukan Iya, kata saya balik lagi. Gak apa-apa, langsung aja gue di sini udah. Ini buat orang yang suka lama-lamain karena sistem pembayaran airline-nya itu bikin dia kaya semakin dia lama. Manusiawi, kita paham. Tapi kan kadang harus ada polisi lalu lintas juga. Lu bikin macet lu kan gitu. Nah itu apa tindakan Airnav? Kita sih nggak terlalu detail ke situ. Artinya sebisa mungkin pesawat itu seaman mungkin dan senyaman mungkin. Dan kita nggak tahu the bestnya buat mereka itu apa, berapa speednya, yang nyaman berapa. Kalau tadi constraint-nya 200 and below dan ternyata itu menjadi masalah, artinya dia 160 dia nggak salah, artinya tidak ada yang dilanggar. Dan saya juga nggak bisa nyalain dia dong. Ya setuju karena hitam di atas putihnya seperti itu, betul. Artinya kalau memang itu dianggap sekarang harus kita constraint-nya kita jelaskan, fix 180, 190 top, udah. Berarti orang di luar itu saya bisa lapor. Betul. Saya bisa lapor kalau Anda nggak comply. Tapi begitu constraint-nya seperti itu, terus saya lapor, enggak dia nggak salah itu.
itu Kalau kita berbicara sekarang memang beliau-beliau ini tidak salah menurut saya karena dia ngerem Iya, betul. juga Iya. di bawah limitasi bukan beyond limitasi betul. Karena kan memang aturannya yang lu bilang tadi below. Below. Iya. Memang tidak salah jatuhnya Cap. Tapi bottom constraint-nya bisa dibuat nggak nih? Jadi supaya orang jangan pelan-pelan nih kan gitu. betul. Gitu. Tapi emang bener kalau saya boleh mengcompare ya ketika kita terbang ke Las Vegas misalnya. Itu rute yang paling sering. Saya dulu corporate jet ataupun apa sering ke Las Vegas. Jadi Las Vegas itu pada saat kita kira-kira 150 miles dari destination aja dia udah langsung ngomong descent via misalnya cocktail for arrival misalnya kayak gitu ya. Langsung tuh. Renders for arrival misalnya. Descent via kan berarti semua constraint yang ikut. Dan kalau gue lihat itu constraint itu banyak yang hard constraint atas bawah speed maupun altitude. Jadi ya sebenarnya kita nggak bisa gerak apa-apa udah dikunci di situ kan. Mungkin nggak Indonesia kan jadi kayak gitu Cengkareng? Mungkin, sangat mungkin. Sekarang startnya dari mana gitu? Apakah airline yang harus start untuk dalam tanda kutip ya, mengusulkan? Kemudian kami, ya sudah kalau itu dilakukan atau dibuat itu sebagai aturan, kita akan stick di situ. Atau tanpa airline boleh nggak Airnav yang inisiasi? Yang kita takutkan dari awal lagi itu, pada saat kita punya prosedur designer dengan dokumen yang sama dengan teman-teman yang buat dari airlines. Tapi karena kita ada customer ininya orientednya, ya kita mengundang. Dan yang ada sekarang itu hasilnya. Mereka happy dengan ini gitu, faktanya, angka datanya. Happy nggak tahu saya. Cuman komplainnya nggak ada yang formal. Ya just culture orang Indonesia lagi Iya. gitu. Menurut saya just culture. Artinya kalau 1.000 pesawat 900 komplain, Iya. it's something. Iya, Dan kita setuju. bisa mulai besok kita mulai ngomong bahwa ini constraint dan ini harus dilakukan. Itu mungkin. Ya kalau di Tanjung Pinang ada masalah nggak? Mungkin banyak militer malahan di situ kan? Kalau di Tanjung Pinang sendiri sih Itu masih Indonesia ya? Udah Singapura kali ya. tetangga. Enggak, Indonesia itu. Jadi kalau Tanjung Pinang sendiri sih yang tidak ada sih yang jadi masalah sekompleks Jakarta ya. Tapi mungkin saya tambahi yang terkait tadi yang speed level, yang speed restriction tadi. Dari sudut pandang ATC, maksud saya mungkin seperti ini dia Cap. Mungkin ATC berpikir yang lebih tahu konfigurasi pesawat itu pilot. Jadi kita nggak bisa untuk harus memaksa dia speednya lebih rendah dari segini atau lebih tinggi dari segini. Nanti kalau kita terlalu memaksa dia untuk mengatur separasi yang kita katakan tadi, yang di belakangnya lebih butuh speed lebih cepat, ya mungkin nggak sesuai yang kita harapkan konfigurasi yang ada di pesawatnya gitu. Ya itu tadi makanya. Tapi kan tetap waktu desain kan katanya melibatkan airline. Harusnya kan waktu mendesain kan otomatis Anda akan punya advisor dari airline yang mungkin instruktur Iya. apa ya kan. Harusnya kan bisa dikomunikasikan. Nah, ini yang menurut saya itu masih mystery box. Kalau memang melibatkan airline, advisor apa yang Anda undang gitu loh. Kalau ujung-ujungnya akhirnya dikomplain semua orang kan. Kita ngundang airline. Iya maksud saya airline ya. Airline ini kan memang kita undang nih. Almost semua lah. Ya, Semua kan, dan dia ngirim orang. Apakah bisa dikatakan bahwa yang dikirim airline ini yang justru memberikan feedback yang misleading akhirnya sampai dikomplain pilot-pilot yang lain? Contohnya dari teman-temannya Captain Pras kan. Betul. Kan teman-teman Anda itu kan juga bos-bosnya dia atau senior-senior dia kan diundang sama Airnav nih ceritanya. Nah ini yang benang kusut nih, ini yang menarik. Airnav secara legal nggak salah. Dia bilang dong, gue ngundang lu. Lu kirim ibaratnya diplomat kamu, perwakilannya, iya nggak? Logikanya dia, perwakilan lu sudah setuju, udah tanda tangan, ya gue nggak salah dong, bener. Habis itu sekarang kamu punya masyarakat komplain ke gue, ya lu urus lama airline, kan ini kan model kerjanya airline begitu tuh. Nah saya belum tanya sih kalau misalnya KASA, CAS ataupun FAA itu gimana, apakah tabayun ngundang airline juga gitu kan, atau ya mereka tentukan aja gitu. Cuma pernah nggak sih mereka sadar nggak bahwa teman-teman kita yang memberikan feedback itu, mereka sadar nggak waktu Airnav membuat itu sebenarnya sudah ada representasi daripada airline-nya gitu? Kalau berkaca sama diri saya sendiri aja nggak tahu. Kan ibaratnya Baru tahu malam iya, ini? baru tahu malam ini Wah, gitu. Itulah Maksudnya kan centerline ini ya. Orang-orang yang dipanggil tadi tidak menyampaikan mungkin hasilnya. Ini tolong diklip ini harus diklip nih ya. Ya itu paling nggak 7.000 pilot airline Indonesia misalnya tuh harus denger ini bahwa yang kamu komplain itu adalah yang sudah disepakati oleh senior-senior lu bersama Airnav. Oke, menarik. Nah, tapi terkait dengan separation sekarang, ini another problems. Kalau Anda perhatikan negara-negara besar, mereka tuh berani jaga separations tuh dengan very little separation. Kita tahu ICAO cuma require 5 gitu ya. Dengan big turbulence separation dan seterusnya. Nah, Indonesia ini berapa mau Anda atur separationnya gitu? Sama.
Sama. Saya aturan 5. Oke. Terus jumlah pesawat di dalam airspace katakan kelas Eco ya misalnya atau kelas Golf misalnya. Atau memang kontrol kelas Charlie misalnya airspace-nya. Anda punya restriction nggak berapa pesawat yang ada di dalam situ? VFR misalnya. Kan ini dari tadi kita ngomong IFR nih. Ya. Bagaimana dengan yang VFR? Gak ada batasan gitu ya. Karena sebagai contoh flying school, kita langsung ngomong flying school nih. Ini Haura nih orang flying school nih. Di Amerika, Haura itu dulu kamu sekolah private pilot 14 hari, Iya. 17 harian kamu lulus ya. Karena sehari bisa terbang 5-6 jam, ya kan? Gak ada restriction, 24 jam operation. Bisa seintensif itu, Pak. Seintensif sesuka-sukanya. Satu training area yang di Indonesia ini ada training area di blok. Satu training area katakan 5 kilo kali 5 kilo buat satu pesawat saja gantian. Kalau di Amerika atau di Australia 5 kilo kali 5 itu mungkin bisa 30 pesawat di situ. Dengan altitude-nya pun ya suka-suka lu gitu ya ibaratnya. Kenapa itu harus dibatasi di Indonesia? Kenapa harus ada training area A, B, C, D, kemudian ya ini dipakainya gantian gitu. Berarti yang punya udara ini Airnav atau sekolahnya yang ngatur nih? Kapan? Apakah mungkin sekarang sudah Airnav itu sudah mengambil ahli tugasnya BMKG untuk update weather? Karena saya udah diskusi sama BMKG, mereka tanya baiknya gimana, lu serahin ke Airnav. Lah kenapa Airnav harus telepon BMKG untuk tanya weather?